Saudara, apa yang harus diketahui masyarakat terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama? Bagaimana pengaturannya di masyarakat? Kita akan bahas bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Mas Duki Baidowi. Lalu ada Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Adur Kutni, dan anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung ke Pak Kiai Mas Duki dari MUI karena MUI yang menjadi pimpinan pemuka agama yang harus saya katakan bahwa ini akan menjadi leading sektor terkait dengan SE atau surat edaran Kementerian Agama. Betul demikian, Pak Kiai Mas Duki? Iya, betul sekali. Jadi apa yang sudah dilakukan, Pak Kiai? Jadi pertama begini ya, jadi surat edaran ini sebenarnya sangat baik. Ya. Jadi beda lah dengan apa yang dikritik orang mengenai apa yang ditegaskan oleh Gus Yakut. Saya kira itu mungkin hanya persoalan komunikasi aja. Iya, yang soal membandingkan itu ya, memang. Betul, soal perbandingan itu saya kira Gus Yakut sebagai menteri tidak bermaksud seperti itu. Maksud dia mungkin baik ya, cuma mungkin analoginya saja yang mungkin dipermasalahkan oleh teman-teman. Tapi saya kira kita lebih pada substansinya, seperti apa maksud beliau, saya kira sangat baik. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan sebagai surat edaran itu sejalan ya dengan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2021. Yang intinya itu bahwa bagaimana agar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kita beribadah, terutama kalau di musola dan masjid itu memang ada dimensi yang disebut dengan dimensi syiar. Dimensi syiar itu ya di mana kita azan ya harus didengar orang, karena memang syiarnya agama seperti itu. Bagian dari rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah. Oleh karena itu sebenarnya dalam ijtima ulama itu sudah ditegaskan bagaimana agar itu diatur sedemikian rupa agar menjadi nyaman pada semua orang, tapi ibadah tetap berlangsung dengan baik. Itulah sebabnya maka secara teknis kalau kita lihat itu kan sudah bagus surat edaran itu. Ada suara pengeras suara yang sifatnya terbuka dan ada kapan mesti tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang perlu kita hayati bersama adalah bahwa tidak semua surat edaran itu berlaku secara umum sebenarnya, tapi tergantung konteksnya. Saya kira kalau di kota-kota besar yang majemuk mungkin seperti itu, tapi kalau di daerah-daerah yang homogen, masyarakatnya masyarakat Muslim, itu sudah terbiasa seperti itu, nggak perlu aturan itu. Oke. Dengan demikian maka itu saya kira tidak perlu diberlakukan secara umum, gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah tertentu yang memang misalnya kayak di Jakarta, dan memang ada orang yang sangat heterogen, hal-hal seperti itu perlu diatur. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menyosialisasikan ini. Jadi batasan nanti gimana Pak Kiai? Kan di surat edaran jelas tidak ada pembatasan, betul ya? Ya, saya kira memang sosialisasinya sebenarnya yang paling penting. Artinya begini, daerah mana yang boleh, daerah mana yang tidak, kan itu tidak diatur dalam surat edaran. Betul. Oleh karena itu sebenarnya itu mungkin lebih teknis nanti di dalam tingkat sosialisasinya itu penting untuk dilakukan seperti itu. Karena kalau di daerah-daerah yang memang misalnya kalau di daerah pedesaan yang rata-rata sudah seperti itu justru menjadi sangat penting mereka melakukan itu selama ini. Tapi kalau di daerah-daerah baru yang memang banyak masyarakat baru, lalu kemudian kita perlu harmoni sosial itu penting dijaga, pengaturan-pengaturan seperti itu saya kira sangat penting. Karena ada pendapat begini juga Pak Kiai, sebelum misalnya di tempat yang tadi Pak Kiai katakan misalnya di wilayah-wilayah perkotaan yang dulunya mungkin pedesaan, taruhlah misalnya di beberapa wilayah di sekitar Jakarta, misalnya Serpong, yang kemarin kemudian sempat ada kejadian di wilayah Serpong, mungkin Pak Kiai juga ingat ya. Nah, ini kemudian muncul narasi yang mengatakan bahwa kan sudah ada lebih dahulu musola atau masjid ini dibanding kemudian dengan perumahan klaster, sehingga ini merupakan sebuah hal yang harus dihormati oleh perumahan klaster. Bagaimana Pak Kiai menanggapi ini? Saya kira kalau yang seperti itu ya kan memang tidak terlalu harus dipersoalkan ya terhadap sebuah surau atau masjid atau musola yang memang sudah ada jauh sebelumnya.
tetapi kan yang penting itu kesepakatan-kesepakatan yang perlu diambil dengan lingkungan setempat. Jadi kalau ada kesepakatan-kesepakatan bersama, saya kira itu nyaman. Nah, karena kan orang lain juga butuh nyaman, gitu ya. Tetapi juga bagaimana pelaksanaan ibadah juga harus berjalan baik. Jalan tengahnya justru di surat edaran ini sangat bagus. Maka ada suara tertutup, suara keras yang sifatnya terbuka dan ada yang sifatnya ke dalam. Nah, kesepakatan yang seperti itu dengan daerah setempat, dengan lingkungan setempat, RT RW, saya kira sangat penting. Oke, saya sebelum nanti ke DMI, ke Dewan Masjid Indonesia, saya ke Bung Bukhori, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 8 ya. Bung Bukhori, ini kan isi edarannya banyak, kita sepakat semua, tapi pelaksanaannya secara teknis ini kan nggak mudah di lapangan. Bayangan Anda seperti apa? Mungkin Anda punya usulan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mas Duki Baidoi dan Pak Imam Daruddin yang saya hormati, dan juga para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Jadi pertama, bahwa surat edaran ini sebenarnya meskipun memiliki niat yang baik, tetapi ketika teknis itu tidak dilakukan dengan baik menjadi masalah. Betul. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi niat untuk tetap memelihara kehidupan harmoni dalam konteks lingkungan kecil maupun luas. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam surat edaran, ini banyak masalah. Pertama, tentang surat edaran itu sendiri. Harusnya surat edaran ini kan berlaku untuk ke internal struktural Kementerian Agama. Tidak kemudian diberlakukan secara struktural kepada lembaga-lembaga yang tidak di bawah kewenangan secara langsung. Mungkin kalau ke Kanwil, Kandepak itu saya kira relevan. Tapi ketika kemudian langsung ditujukan kepada para takmir masjid, maka pertanyaannya, ada hubungan hierarki enggak? Tidak ada itu. Sedangkan watak dari surat edaran itu sifatnya adalah menjelaskan tentang kebijakan. Dia bukan produk perundang-undangan, tetapi dia mengikat dalam kontennya gitu. Nah, yang kedua, kontennya juga banyak bermasalah. Ketika misalnya mengatur tentang 10 menit sebelum maghrib atau sebelum azan, atau misalnya mengatur harus takbiran di dalam, tidak boleh keluar dan seterusnya. Ini kan sebenarnya takbiran di dalam maksudnya suaranya hanya untuk lingkup dalam masjid saja ya? Dalam masjid saja. Oke, tidak keluar. Nah, ini kan kemudian yang diaturkan bukan kewenangan Kementerian Agama. Sebab ketika Kementerian Agama, kewenangannya tidak di situ. Kewenangannya adalah bagaimana menjalankan perilaku beragama itu sesuai dengan ranah agama masing-masing. Nah, ketika sudah menyangkut konteks keamanan atau hal yang lain, itu bukan ranah Kementerian Agama. Nah, sehingga kalau misalnya ada di situ tentang ketentuan lagi misalnya yang boleh bersuara keluar suara yang bagus. Ini suara defabel atau defabel. Ini kan jadi masalah. Kalau nanti di masyarakat itu adalah yang menghakimi terhadap suara bagus tidak bagus, itu subjektivitas masing-masing personal. Bagus, termasuk juga kan disebutkan juga pelafalannya, Bung Bukhori. Iya, pelafalannya. Maksud saya bukan bicara soal hanya bagus dari sisi kualitasnya, tapi juga pelafalannya. Kalau bicara soal makhraj lah, kurang lebih begitu ya. Iya, kalau makhraj saya kira ada standarnya. Tetapi bahwa suara bagus tidak bagus, itu selera loh. Nah, itu akan bisa menimbulkan satu tingkat potensi tentang kericuhan. Nah, kericuhan itu kan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan dan kemudian disabilitas, terjadinya satu disharmoni. Nah, kalau itu yang terjadi, misalnya terjadi ada seorang tidak suka azan lalu kemudian dikatakan kamu suaranya jelek, dia nggak terima apa, dianggap penghinaan ringan atau penghinaan kecacian. Ini kena pasal 315 itu KUHP. Siapa yang jadi sasaran? Kementerian Agama. Nah, kemudian apalagi misalnya di poin kelima itu bahwa surat edaran ini dijadikan sebagai pedoman untuk pengawasan. Loh, kenapa kemudian pakai pengawasan segala gitu? Harusnya surat edaran ini merupakan suatu arahan untuk membangun edukasi di depan. Saya sangat sepakat dengan Pak Kiai Mas Duki tadi itu. Pertama, mesti ada pembedaan. Mana sebenarnya wilayah perlu diatur dan mana wilayah yang tidak diatur. Yang kedua, mana yang perlu didetailkan dan mana yang tidak didetailkan. Tidak harus semuanya. Makanya menurut saya setuju
bahwa wilayah untuk mendetailkan itu bukan di wilayah kementerian, tapi siapa? Masyarakat. Biarkan masyarakat bersama aparat itu kemudian menetapkan, menyepakati begitu. Ya, jadi bahwa ada pengaturan loudspeaker atau pengeras suara di masjid dan musola, Anda setuju? Tapi kemudian teknisnya itu yang kemudian bermasalah menurut Anda? Saya kira selama ini begitu. Selama ini bahwa penggunaan speaker itu secara budaya itu telah diatur masing-masing. Misalnya ketika Mas Aiman datang ke komplek di salah satu komplek di Jakarta, pasti tidak akan mendapatkan nuansa yang sama dengan di kampung. Betul. Nah kalau kampung misalnya speaker mati sekali, wah itu diparanin orang tuh. Ini WA ke saya banyak sekali nih, banyak dari masyarakat yang protes itu. Belum lagi nanti kericuhan terhadap masalah bagaimana menganalogkan. Ini juga lebih masalah lagi. Ini saya tidak mengatakan menyamakan, tetapi menganalogkan. Jadi inspiringnya kok kemudian gonggongan anjing itu menyamakan dengan atau kemudian mendapatkan bisa mengatur terkait dengan masalah azan, apalagi misal azan bersaut-sautan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada anjing bersaut-sautan? Saya kira itu terlalu jauh itu. Iya, kalau tadi dalam disebutkan kaidah hukum substansinya tetap ma'al-farid namanya itu. Iya, betul. Jadi saya melihat begini, karena itu memang surat edaran ini harus disempurnakan. Tidak boleh kemudian surat edaran ini mengambil porsi dimensi yang sangat dominan yang bersifat pengawasan atau represif, apalagi jangan-jangan nanti suatu saat dipakai instrumen polisi untuk melakukan penyidikan atau melakukan satu kontrol. Ini lebih berbahaya lagi. Saya berharap bahwa surat edaran ini sebaiknya bersifat normatif dan tidak limitatif dalam konteks tertentu, misalnya sewaktu, misalnya suara bagus, tidak bagus, lalu kemudian khusus dijadikan sebagai pengawasan, tidak, tetapi dia harus dijadikan sebagai bahan untuk melakukan edukasi kepada publik, sehingga ketika misalnya masyarakat itu mau ngurangin azannya, mengurangin waktunya, itu dengan kesadaran, dengan bima'rifah ala basirah gitu, tidak kemudian under pressure gitu. Dan kalau kita perhatikan tujuan dari surat edaran ini kan dalam rangka memelihara dan menciptakan harmoni. Tapi dengan adanya surat edaran sudah menimbulkan adanya disharmoni di masyarakat. Ini kontraproduktif. Baik. Nah itu saya kira itu yang menarik, nanti kita akan bicara. Tapi bahwa ini ada isinya didukung, iya, tapi caranya bukan kemudian untuk melakukan pengawasan, saya tapi melihat berupa niatnya, himbauan yang saya dukung niatnya, dan edukasi. Niatnya kita dukung. Tetapi kemudian konten yang diatur itu saya kira perlu mendapatkan masukan banyak dari para pihak masyarakat. Apalagi ini kan merubah budaya ini. Budaya sudah berpuluh tahun, bukannya setahun 2 tahun gitu.